Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trimutiara dengan NIM 2030111146. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini dalam kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Miller yang dikutip dari Sulaiman mengatakan bahwa yang pertama, proses belajar yang mengajar yang efektif apabila bahan yang dipelajari dikaitkan dengan tujuan-tujuan individu siswa. Yang kedua, guru berusaha memahami siswa dan masalah yang dihadapinya, lebih peka terhadap hal-hal yang memperlancar dan memahami prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan kelas. Yang ketiga, guru memiliki kelebihan yang lain dibanding petugas pendidikan lainnya. Mulai dari proses belajar mengajar, guru juga dapat memperhatikan perkembangan masalah atau kesulitan siswa, terutama dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh guru bersangkutan. Ada dua prinsip dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus ini. Yang pertama, prinsip umum yang mencakup di dalamnya yaitu satu, prinsip motivasi. Prinsip motivasi di sini yaitu guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Maksudnya di sini, guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi anak. Yang ketiga, prinsip keterarahan, yaitu setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menerapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat, prinsip hubungan sosial. Maksudnya di sini yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Yang kelima, prinsip belajar sambil bekerja. Maksudnya di sini yaitu dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Yang keenam, prinsip individualisasi. Maksudnya di sini, guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun keterlambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Selanjutnya yang ketujuh yaitu prinsip menemukan. Maksud prinsip menemukan di sini yaitu guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlihat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, ataupun emosionalnya. Yang kedelapan yaitu prinsip pemecahan masalah. Maksudnya di sini, guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan atau masalah yang ada di lingkungan sekitar, dan anak diarahkan untuk merumuskan atau mencari data, menganalisis dan memecahkan masalah yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus di sini yaitu yang pertama, poin A yaitu tunanetra, yang mencakup di dalamnya yang pertama prinsip konkretan. Maksudnya di sini yaitu anak tunanetra terutama melalui pendengaran dan perabaan. Di
Di sini bagi mereka untuk mengerti dunia sekeliling harus bekerja dengan benda-benda konkret yang dapat diraba dan dapat didapat. Kemudian memahami prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus ini dimanipulasi melalui observasi perabaan benda-benda real dalam tempatnya yang alamiah. Mereka dapat memahami bentuk, ukuran, berat, sifat-sifat permukaan, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip pengalaman yang menyatu. Maksudnya di sini, pengalaman visual cenderung menyatukan informasi. Seseorang anak normal yang masuk ke toko tidak saja dapat melihat rak-rak atau benda-benda real, tetapi juga dapat sekejap mampu melihat hubungan antara rak-rak dengan benda-benda di ruangan tersebut. Anak tunanetra tidak mengerti hubungan-hubungan ini, kecuali jika guru menyajikannya dengan mengajar anak untuk mengalami suasana tersebut secara nyata dan menerangkan hubungan-hubungannya tersebut. Yang ketiga, konsep belajar sambil melakukan. Di sini, prinsip ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip belajar sambil bekerja. Perbedaannya adalah hasil bagi anak tunanetra yaitu melakukan sesuatu pengalaman yang nyata yang tidak mudah terlupakan, seperti anak normal melihat sesuatu sebagai kebutuhan utama dalam menangkap informasi. Kemudian selanjutnya poin B yaitu tunarungu yang mencakup di dalamnya prinsip keterarahan wajah. Maksudnya di sini anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran atau kurang dengar atau bahkan tuli, sehingga organ pendengarannya kurang atau tidak berfungsi dengan baik. Bagi yang sudah terlatih, mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan cara melihat gerak bibir atau lip reading lawan bicaranya. Selanjutnya yang kedua, prinsip keterarahan suara. Maksudnya di sini, setiap kali ada suara atau bunyi, pasti ada sumber suara atau bunyinya. Dengan sisa pendengarannya, anak hendaknya dibiasakan mengonsentrasikan sisa pendengarannya ke arah sumber bunyi tersebut, sehingga anak dapat merasakan adanya getaran suara, sehingga suara atau bunyi yang dihayatinya sangat membantu proses belajar mengajar anak, terutama dalam pembentukan sikap, pribadi, tingkah laku, dan perkembangan bahasanya. Yang ketiga yaitu prinsip keperagaan. Maksudnya di sini, anak tunarungu karena mengalami gangguan organ pendengarannya, maka mereka lebih banyak menggunakan indera penglihatannya dalam belajar. Oleh karena itu, proses belajar mengajar hendaknya disertai peragaan atau menggunakan alat peraga untuk mengajarkan kepada anak tersebut. Selanjutnya poin C yaitu tunagrahita yang mencakup di dalamnya yaitu prinsip kasih sayang. Maksud prinsip kasih sayang di sini yaitu tunagrahita adalah lamban belajar anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam segi intelektual atau inteligensi, yakni inteligensinya di bawah rata-rata anak seusianya. Akibatnya, dalam tugas-tugas akademik yang menggunakan intelektual, mereka senang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kadang-kadang guru merasa jengkel karena diberi tugas yang menurut perkiraan guru sangat mudah sekalipun, mereka tetap saja kesulitan dalam menyelesaikannya. Untuk itu, mengajar anak tunagrahita atau lamban, sebaiknya guru lebih memperhatikan lagi, harus lemah lembut dan sabar terhadap anak yang mengalami tunagrahita ini. Kemudian ada prinsip yang kedua yaitu prinsip keperagaan. Di sini, kelemahan anak tunagrahita atau lamban belajar antara lain adalah dalam hal kemampuan berpikir abstrak. Mereka sulit membayangkan sesuatu dengan segala keterbatasannya. Itu siswa tunagrahita atau lamban belajar akan lebih mudah tertarik perhatiannya apabila dalam kegiatan belajar menggunakan benda-benda konkret maupun berbagai alat peraga atau model yang sesuai.
Kemudian yang ketiga yaitu prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Maksud habilitasi dan rehabilitasi di sini yaitu habilitasi adalah usaha yang dilakukan seseorang agar anak menyadari bahwa mereka masih memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan, meski kemampuan dan potensi tersebut terbatas. Sedangkan rehabilitasi adalah usaha yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan cara, sedikit demi sedikit mengembalikan kemampuan yang hilang atau belum berfungsi secara optimal. Kemudian yang poin D yaitu tunadaksa. Ada di dalamnya pelayanan medik, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip habilitasi dan rehabilitasi di atas tadi. Kemudian poin yang E, tunalaras. Ada 8 prinsip yang mencakup di dalamnya. Yang pertama, prinsip kebutuhan dan keaktifan. Maksudnya di sini yaitu anak berkebutuhan atau anak tunalaras ini selalu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa memedulikan kepentingan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, ia menggunakan kesempatan yang ada tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kalau perlu, melanggar semua peraturan yang ada meskipun ia harus mencuri. Misalnya, hal ini jelas merugikan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, guru harus memberikan keaktifan kepada siswa supaya kebutuhannya terpenuhi dengan mempertimbangkan norma-norma kemasyarakatan, agama, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, prinsip kebebasan yang terarah. Di sini, anak tunalaras memiliki sikap yang tidak mau dikekang. Ia selalu menggunakan peluang yang ada untuk berbuat sesuatu sehingga memahami prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus ini merasa puas dengan tersebut. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati ketika akan melarangnya. Nasihatilah kalau memang perlu dilarang. Di samping itu, guru hendaknya mengarahkan dan menyadarkan segala perilaku anak ke arah yang positif dan yang beragama, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga, prinsip penggunaan waktu luang. Di sini maksudnya anak tunalaras ini biasanya tidak bisa diam. Dia termasuk hiperaktif. Ada saja yang dikerjakannya, bahkan seolah-olah mereka kekurangan waktu sehingga lupa tidur, istirahat, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru harus membimbing anak dapat dengan mengisi waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang keempat, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan. Di sini anak tunalaras berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Hubungan orang tuanya retak atau broken home. Akibatnya emosinya tidak laras, jiwanya tidak tenang, rasa kekeluarganya tidak berkembang, merasa hidupnya tidak berguna. Akibat lebih jauh mereka bersifat perusak, benci kepada orang lain. Oleh karena itu, guru harus dapat mengalami jiwa anak ini atau menyadarkan anak ini dengan baik, di mana letak ketidaklarasannya dalam kehidupan emosinya. Selanjutnya yaitu prinsip setia kawan dan idola serta perlindungan. Maksudnya di sini yaitu karena tinggal di rumah yang anak ini merasa tidak betah, anak tunalaras ini biasanya lari keluar rumah. Kemudian ia bertemu dengan orang-orang atau kelompok yang dirasa dapat membuat dirinya merasa aman. Kemudian selanjutnya prinsip minat dan kemampuan. Guru harus memperhatikan minat dan kemampuan anak, terutama yang berhubungan dengan pelajaran. Jangan sampai karena tugas-tugas atau PR yang diberikan oleh gurunya terlalu banyak, akhirnya justru mereka benci kepada guru atau benci kepada pelajaran tertentu. Sebaliknya, guru harus menggali minat dan kemampuan siswa terhadap pelajaran untuk dijadikan dasar memberikan tugas-tugas
tertentu dengan memberikan tugas yang sesuai. Mereka akan merasa senang yang pada akhirnya lama-kelamaan mereka akan terbiasa dengan belajar. Selanjutnya poin yang ketujuh, prinsip emosional, sosial, dan perilaku. Karena problem emosi yang disandang anak tunalaras ini, maka ia mengalami ketidakseimbangan emosi. Akibatnya, siswa berperilaku secara sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Poin yang ke-8 yaitu prinsip disiplin. Maksudnya di sini yaitu pada umumnya anak tunalaras ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memenuhi keinginannya yang lepas dari kata disiplin. Sikap ketidaktaatan dan lepas dari aturan merupakan sikap hidupnya yang dalam sehari-hari. Oleh karena itu, guru perlu membiasakan siswa untuk hidup teratur dengan selalu diberikan keteladanan dan pembinaan dengan sabar. Yang ke-9 yaitu prinsip kasih sayang. Anak tunalaras umumnya haus akan kasih sayang, baik itu dalam memahami anak berkebutuhan khusus dari orang tuanya maupun dari keluarganya. Akibatnya, anak akan selalu mencari kasih sayang dan menumpahkan keluhannya dari luar rumah. Kalau ia tidak menemukan, akan menjadi agresif, cenderung hiperaktif, atau sebaliknya. Oleh karena itu, guru supaya mendekati anak dengan penuh kasih sayang, kesabaran, sehingga kekosongan jiwa anak akan terisi atau terobati. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.